Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Sebenarnya kalau dikatakan khilafah itu otoriter ya, kemudian demokrasi itu adalah sistem ideal buat manusia, itu sebenarnya hanya asumsi yang memang sengaja digembor-gemborkan ya, agar umat Islam sendiri fobi terhadap Islam. Jadi umat Islam itu takut terhadap Islam ya, khususnya ketika mengatur sistem politik. Dan juga tidak dipungkiri ini berkembang kan di dalam pergaulan gitu ya. Kalau tidak selingkuh itu nggak gaul gitu kan. Kalau tidak punya simpanan gitu ya, itu nggak ngetren, itu kuno. Kalau kita masih setia pada satu pasangan itu kuno, misalkan gitu ya. Nah, jadi benar ini saya simpulkan sudah menjadi salah satu krisis dalam rumah tangga. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa kembali dengan saya Harun Kurniawan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda, kali ini dalam rubrik Indahnya Ekonomi Islam. Pendengar yang budiman, bersama saya telah hadir seorang narasumber yang akan menjadi pengasuh rubrik kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Beliau adalah penulis naskah VCD Sejarah Daulah Khilafah Islamiyah. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Pendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini rubrik Indahnya Ekonomi Islam akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Voice of Islam. Dari begitu banyak pertanyaan yang masuk, kami mohon maaf karena belum sempat untuk bisa menjawab semua pertanyaan, tetapi mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami bahas kali ini dapat mewakili pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda ajukan kepada redaksi Voice of Islam. Baik pendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan seputar pejabat korupsi, mensucikan harta suap, serta memakai modal tanpa izin. Kita langsung saja bahas pertanyaan-pertanyaan ini bersama Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan pertama dari 0856 sekian dari Arif di Panyambungan Mandailing, Sumatera Utara. Acara Voice of Islam sangat bagus, mudah diterima. Tolong topiknya diangkat hilang image saat jadi pemimpin. Celah korupsi dicari. Karena pejabat di sini doyan korupsi. Nah, ini Ustaz, tentang pejabat yang korupsi nih Ustaz, pertanyaan pertama dari saudara Arif di Panyambungan, Sumatera Utara, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Harun dan pendengar yang budiman, khususnya Arif di Panyambungan ya, Mandailing, Sumatera Utara. Korupsi ini memang terjadi pada orang-orang yang memiliki jabatan ya, mulai pejabat kepala kampung hingga kepala negara. Dari pejabat pengadilan hingga pejabat partai. Ini sering terjadi ya. Tidak hanya di Mandailing ya. Tidak hanya di Panyambungan ya, tapi banyak terjadi. Apalagi akhir-akhir ini kan nampaknya kalau di Indonesia ini KPK sedang naik daun ini ya, Komisi Pemberantas Korupsi kan itu ya. Pendengar yang budiman, korupsi ini termasuk penyalahgunaan wewenang. Korupsi itu adalah mengambil uang yang dalam wewenangnya secara diam-diam untuk keperluan pribadinya. Nah, di era kapitalisme yang cenderung semakin liberal ini, halal haram itu sudah banyak dilupakan oleh masyarakat, baik yang sudah menjadi pejabat maupun yang belum menjadi pejabat. Sehingga kalau sekarang ya teriak banyak pejabat korupsi, bukan tidak mungkin ketika dirinya jadi pejabat, korupsinya lebih parah. Bahkan menjadi pejabat dianggap masa untuk korupsi. Jadi itu. Pejabat yang menjabat sekarang itu kan pejabat yang naik di era reformasi, yang katanya ingin mengadakan perbaikan rezim Orde Baru. Nah, tapi buktinya kan korupsi makin marak. Sementara pejabat di masa Orde Baru adalah pemuda dan mahasiswa yang menggulingkan rezim Orde Lama. Mereka pun banyak korupsi, hanya saja tidak terekspos secara gencar
karena kuatnya rejim Orde Baru dan seterusnya. Korupsi itu termasuk praktek yang salah dalam usaha seseorang untuk memiliki harta. Ya, dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Laisa minna man intahaba au salaba au asyara bis salaba." Bukanlah termasuk golongan kami, artinya bukan umat Muhammad, kata Rasulullah, siapa saja yang merampok, merampas, atau mendorong perampasan. Nah, korupsi ini termasuk merampas ya. Nah, harta hasil korupsi ini jelas tidak sah untuk dimiliki, tidak halal untuk dimanfaatkan, baik untuk dimakan maupun untuk keperluan lainnya. Kenapa? Karena harta itu bukan miliknya, wong korupsi, harta korupsi. Nah, Mas Harun dan pendengar yang budiman, khususnya Mas Arif di Panyambungan, Mandailing, Sumatera Utara, Islam ini adalah agama yang mengurusi ukhrawi juga duniawi, mengatur bagaimana cara mencegah korupsi dan mengatasinya jika tetap ada yang nekat. Nah, untuk mencegah korupsi, negara khilafah Islamiyah itu akan melakukan 3 hal. Yang pertama, negara hanya mengangkat pejabat-pejabat yang bertakwa, yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, bagaimana cara melihat ketakwaan ini? Nah, ini salah satunya bisa dilihat dengan cara melihat track record dia ketika diberikan amanah, baik amanah berupa uang maupun tugas-tugas tertentu lainnya. Ini bisa dilihat dari track record itu. Yang kedua, negara membiasakan amar ma'ruf nahi mungkar di masyarakat, khususnya di jajaran pemerintahannya. Misalnya melalui media massa, negara membuat tayangan-tayangan yang memuliakan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, dan hancurnya masyarakat termasuk lembaga-lembaga di masyarakat dan pemerintahan ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu ditinggalkan. Sehingga akhirnya di masyarakat itu terbentuk suatu kondisi di mana masyarakat itu gemar dan tidak takut untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ini kan masalah korupsi ya, dalam hal ini ya nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Akhirnya apa? Bawahan tidak takut menegur atasan, teman senang menegur kawannya, dan lain sebagainya. Itu cara yang kedua untuk mencegah korupsi. Yang ketiga, cara untuk mencegah korupsi, pejabat itu tidak ditempatkan pada posisinya itu terlalu lama. Penarikan kembali atau rolling tugas akan sering dilakukan ya. Selama menjabat di suatu posisi, pejabat itu diberi gaji dan fasilitas yang cukup. Paling tidak kalau dalam sistem Islam, seorang PNS ya, pegawai negeri sipil, orang yang bekerja untuk negara, itu di samping gaji ia akan mendapatkan fasilitas berupa rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, kendaraan. Yang ketiga, pembantu rumah tangga. Dan yang keempat, dia diberikan uang untuk melangsungkan pernikahan jika pejabat itu belum menikah. Nah, tapi di akhir masa jabatannya, sang pejabat tadi akan dihitung jumlah kekayaannya. Jika ada kelebihan yang tidak lumrah dengan gaji atau fasilitas yang diterimanya sebagai pejabat, maka kelebihan itu akan disita oleh negara. Jadi paling tidak ada 3 langkah-langkah ini yang akan dilakukan untuk mencegah adanya korupsi. Nah, gimana kalau misalnya kok masih ada juga yang korupsi? Sudah digaji, sudah di rolling, ya macam-macam. Masih ada yang korupsi. Oh, masih korupsi, ya, kurang apa kan gitu? Kurang ajar kan gitu. Maka negara akan memberinya hukuman berupa takzir. Takzir itu adalah hukuman yang bentuknya ditentukan oleh qadhi. Qadhi itu hakim kalau kita menyebutnya ya. Nah, hukuman dari yang paling ringan seperti di penjara, hukuman yang agak berat seperti disiarkan oleh media massa ulah sang koruptor ini ya, hingga yang paling berat adalah hukuman mati. Ini tergantung level kesalahannya ya. Ya tentu saja hasil korupsinya terlebih dahulu disita oleh negara. Jadi jangan sampai orang itu mati tapi duit korupsinya masih nggak jelas kan itu. Duitnya ditarik dulu oleh negara baru dihukum orang itu.